Seminggu hilang, ini ada dua bocah 9 tahun dan 8 tahun di kota Bengkulu. Ditemukan meninggal dunia terbungkus karung pemirsa. Satu jenazah ditemukan di muara sungai dan satu jenazah lainnya ditemukan di dalam septic tank. Polisi berhasil menangkap satu pelaku yang diketahui usianya masih 17 tahun. Jadi ini sekaligus menjawab teka-teki dari hilangnya dua bocah warga Kelurahan Kandang, Kampung Melayu, Kota Bengkulu, pemirsa. Polisi menemukan jenazah korban ini disembunyikan dalam karung di sebuah septic tank rumah terduga pelaku yang jaraknya ini 100 meter dari rumah korban. Sedangkan jenazah korban lainnya sudah lebih dulu ditemukan mengambang juga di dalam karung di muara Sungai Jenggalu, Kota Bengkulu. Ya, hanya saja saat itu identitas korban belum diketahui karena kondisi jenazah sudah rusak ya, sudah lama kejadiannya begitu. Nah, kedua korban ini diketahui hilang dari rumah sejak 15 April lalu. Masih baru ya, belum terlalu lama. Berarti begitu? belum 2 minggu, 2 minggu sudah, hampir ya. Ini kan pelaku sudah diamankan ya, sudah ditangkap ya, usianya 17 tahun. Segera saja mungkin kita bertanya kepada pihak berwajib, berwenang, polisian, apa yang sebetulnya menginisiasi atau menginspirasi PU inisialnya 17 tahun ini melakukan pembunuhan terhadap bocah 8 dan 9 tahun ini. Langsung kita tanyakan ke AKP Sujud Alif Yulamlam, Kasat Reskrim Polresta Bengkulu. Selamat pagi Pak Kasat. Pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mas Arif. Baik, Pak Kasat, mungkin bisa dijelaskan ini pelaku masih di bawah umur. Apa sebetulnya motif atau yang menginisiasi pelaku tega bertindak seperti itu? Ya, terima kasih Mbak. Kami jelaskan bahwa pelaku ini masih berusia 17 tahun dan masih bersekolah kelas 2 SMK. Yang menjadi motif dalam peristiwa ini yaitu pelaku merasa jengkel kalau korban ini mancing di kolam miliknya persis di belakang rumahnya. Oke, jadi kesal ya, hanya karena kesal memancing di kolam ikannya. Tapi apakah pelaku ini hanya satu? Karena kalau narasi sebelumnya ini hanya salah satu pelaku sudah berhasil ditangkap. Apakah ada pelaku lainnya juga? Dapat kami jelaskan Mbak, motifnya seperti tadi, dia merasa kesal karena selama ini dia memelihara ikan di belakang rumahnya, ikan mas yang dia rawat dari kecil ikan tersebut dan dipancing sama tersangka, sama korban. Untuk saat ini kami menetapkan satu orang tersangka dan sampai saat ini juga masih satu pelaku yang berinisial PT. Baik Pak Kasat, untuk kejadian sendiri Pak Kasat, secara highlight bisa nggak Anda jelaskan juga? Karena ada satu jenazah yang ditemukan di muara sungai, lalu ada jenazah yang dikubur di dalam septic tank begitu. Ya, betul Mas Arif. Dapat kami jelaskan pada hari Minggu kami mendapatkan laporan dari warga. Kami mendapatkan laporan pada 21 April kami mendapatkan informasi dari warga bahwa ada temuan mayat pada Danau Jenggalu. Berangkat dari hal tersebut kami melaksanakan penyelidikan dan melaksanakan full bucket serta pengumpulan dari barang bukti yang kita laksanakan pada saat olah TKP. Dan kita mendapatkan satu petunjuk bahwa mengarah kepada pelaku. Jadi pelaku ini kita laksanakan penangkapan pada hari Selasa pukul 22 dan kita melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan di sekitaran rumah dari pelaku. Ternyata satu anak lagi kami dapatkan di septic tank yang berada di belakang sebelah kiri dari rumah pelaku. Baik Pak Alif. Gitu Mbak. Baik Pak Alif, apakah dari keterangan pelaku ini, apakah modusnya bagaimana?
untuk bisa bertemu dan menghabisi dua bocah ini? Kami jelaskan, Mbak. Ini jadi pelaku cara menghabisi nyawa dari korban yaitu dengan cara mencekik dan menyelamkan kedua korban tersebut ke dalam kolam yang dia pancing tadi. Nah, setelah dia eh, melakukan aksinya, dia mengambil karung dan membungkus salah satu dari korban atas nama Abiyu dan melemparkannya dan membawa menggunakan motor dan melemparkannya ke kali di bagian Kampung Melayu, di Kecamatan Kampung Melayu. Dan karena eh, dia panik, jadi belum sempat untuk melemparkan, membawa satu anak lagi ini. Jadi dia sembunyikan di septic tank dan dia menggunakan alat untuk penghilang aroma yaitu kapur barus dan juga serai yang ditempatkan di dalam septic tank tersebut. Pak Kasat, agak menarik ya. Seorang berusia 17 tahun, tapi sudah paham dengan upaya-upaya untuk menghilangkan bukti begitu ya. Melibatkan kapur barus, lalu juga alat-alat lainnya yang saat ini tentunya sudah digenggam oleh kepolisian sebagai barang bukti begitu. Adakah keterangan dari yang bersangkutan? Apakah yang bersangkutan pun juga melakukan persiapan terlebih dahulu untuk menutupi kebusukannya begitu? Jadi dari keterangan pelaku kami menarik bahwa yang disampaikan sama pelaku, dia ini bekerja sebagai pengumpul ayam yang sudah busuk, yang bekerja sama bosnya, dan dia sering membuang isi dalam perut ayam ini ke kali dengan menggunakan batu. Jadi dengan alasan itu bergambar dari kejadian ini. Kejadian ini secara begitu saja, secara spontan. Jadi dia panik dan dia pernah terpikir bahwa dia pernah berpengalaman untuk membuang isi dari ayam tersebut ke kali dengan menggunakan batu sehingga dia tidak terapung. Yang kedua, dia ini kan salah satu yang bersekolah dengan pendidikan yang melatar belakangi SMA Taruna. Jadi dia ada pembelajaran untuk menghilangkan bau busuk gitu. Oke. Baik, Pak Kasat, sanksi hukum yang menjerat pelaku? Untuk saat ini kita menjerat pelaku dengan menggunakan pasal perlindungan anak dan kita tetap memperhatikan karena anak ini masih berusia 17 tahun dan juga kita subsidiar ke pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya. AKP Sujud Alif Yulamlam, Kasat Reskrim Polresta Bengkulu. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, Pak Kasat. Baik.